Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi ini kembali kita ketemu lagi tentunya di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita sama-sama akan membahas tema tentang janji manis membuatku menangis. Oke, saya pengen cerita dulu nih buat ibu-ibu. Tolong bapak-bapak matiin TV-nya. Jangan. Gimana ibunya melihat kalau bapaknya mematikan? Oh iya. Ibu, bapak boleh ngeliat tapi jangan denger. Gimana ya? Ibu melihat, bapak memperhatikan. Oke, jadi saya cerita buat ibu-ibu dan bapak-bapak dah. Nah, gitu ya. begitu. Yang diceritakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke. Ya. Kemarin saya ngelihat berita, ada orang yang mulutnya bengkak gede banget secara tiba-tiba. Bukan karena kegigit, bukan karena makan pedas, bukan karena kejepit pintu. Ternyata Bu, usut punya usut, mulutnya digigit semut karena sering memberikan janji-janji manis. Semut doyan ya, kan ada yang manis-manis. Dan kemarin lagi nih Bu, Pak, si Melon itu punya utang sama saya. Terus dia janji bayar ke saya minggu lalu. Saya tungguin nggak datang nih buat bayar utang. Terus saya tanya ke dia, dia janji bulan depan. Dia udah 2 kali janji sama saya nih Bu. Ya, apakah utang dia jadi double ke saya karena 2 kali janji? Gimana tuh Ustaz? Ini jangan sampai ditafsirkan ingkar janji terus utangnya jadi double karena janjinya 2 kali. Iya. Enggak, utangnya tetap sama udah. Yang berbeda itu adalah pembayaran yang diingkari. Gak boleh kalau oke. Ya, pembayaran yang diingkari kan tidak membuat kemudian utang pokoknya jadi bertambah. Ya kalau misalnya begini, oke lo kalau nggak bisa bayar ini bulan depan 2 kali lipat ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya riba. Oh. Membungakan hasil pokok. Utang pokok. Begitu. Masa kalau kamu nggak bayar hari ini, kamu bayar besok, kamu harus bayar sekian. Oh iya. Tapi dia janji-janji mulu sih Ustadz masalahnya. Orang yang gampang mengumbar janji kayaknya juga gampang mengingkari, bener gak sih Ustadz? Iya. Orang yang terlalu banyak bicara itu bisa dengan mudah terpeleset dalam kesalahan. Iya. Orang yang banyak kesalahan maka dia bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Orang yang banyak dosa maka dia bisa masuk ke dalam api neraka. Begitulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sehingga dari pesan itu kita bisa mengambil kesimpulan. Jangan banyak janji, jangan banyak bicara. Jangan banyak memberikan harapan kalau kita tidak mampu mewujudkan. Kalau kita tidak mau mewujudkan. Karenanya seseorang itu dalam mengambil keputusan jangan saat dia lagi apa? Lagi riang gembira. Oh. Iya hari itu dia, wah gue senang banget. Makanya nggak boleh jadi hakim tuh, hakim saja itu keadaan terlalu sedih tidak boleh memutuskan. Keadaan terlalu gembira tidak boleh memutuskan. Terlalu gembira takut yang tadinya berat jadi ringan. Karena terbawa suasana kegembiraan. Ya. Yang tadinya ringan gara-gara terbawa suasana sebel, kesel, gedek, benci, marah, malah jadi berat. Ya. Nah, sebegitu beratnya orang mengambil keputusan dan mengucapkan keputusan. Ya. Termasuk janji tadi yang diputuskan. Jadi jangan sampai janji yang kita ucapkan ini adalah terbawa emosi sesaat, kebahagiaan sesaat, atau kesedihan sesaat. Lagi sedih ngutang udah kayak apaan tahu. Ya ibarat kata kalau boleh gue cium dah kaki lu. Men sayang kaki lu cantengan. Nah. Nggak tahan gue antara utang gue sama tersiksa nyium bau kaki lu. Itu sebegitunya dia merendahkan dan berjanji akan mengembalikan. Tapi begitu dalam keadaan senang dia lupa dengan janjinya tadi udah. Itu apa sih resikonya Ustadz kalau menghindar dari janji? Apakah? Ya. Al-wa'du dain. Janji itu memang hutang. Nah ketika dia menjanjikan sesuatu. Nanti udah kalau aku punya duit aku janjikan untuk udah ya. Ini dapat aku 100 juta aku berikan udah motor seharga 20 juta. Udah keluar tuh sebagai janji. Maka janji itu adalah hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Tidak di dunia, di akhirat akan bertukar dengan amal. Oh. Jadi hati-hati dengan janji. Janji mau datang, tidak datang, dosa. Walaupun janji bukan dalam bentuk uang gitu. Tetap ada hitungannya juga. Tetap ada hitungannya. Janji dengan komitmen, janji dengan waktu, janji dengan harta, janji dengan apa saja. Maka selalu gunakan insya Allah. Nah insya Allah itu, nah sekarang ini kan masalahnya ada orang menyalahgunakan kata insya Allah untuk mengingkari janji.
Insya Allah gue bayar. Tapi di hati, gue mah gak niat bayar. Begitu ditanya, mana? Ya ntar insya Allah gue bayar. Jadi insya Allah tuh kayak ingin menjadi senjata pamungkas untuk mengkhianati janji. Nah, padahal insya Allah itu adalah menyertakan antara harapan yang kita berikan dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Cing, besok kalau nggak ada halangan, bisa ada punya waktu, Anda datang ke acara pernikahan anaknya Encing, misalnya. Tapi di hati memang niat mau datang. Tiba-tiba besok ada banjir, tiba-tiba besok ada bencana alam. Nah, ini Bukan kita terlepas. Datang, kawinan saya juga nggak jadi. Jadi ya. Kebetulan kawinan anak Encing ada agak jauh dikit. Oke, ya. Kan janji itu kemudian menjadi batal karena menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam harapan yang diberikan pada orang lain. Kita boleh nggak sih nagih orang yang janji? Boleh Kita banget. tagih janjinya. Kan hak. Janji hutang. Nah, hutang itu harus dibayar. Dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Nah, pemiliknya siapa? Ya udah. Yang dijanjikan motor, dijanjikan mobil. Sayalah pemilik motor dan mobil yang kau janjikan. Saya minta, mana? Kau sudah berhasil, kau punya bisnis, kau janji mau kasih saya motor, kasih saya uang, mana? Kau mau janjikan saya umroh, mana? Ditagih. Kalau kita nggak tagih, Ustaz, apakah dia akan tetap berhutang terus sama kita? Udah, nggak usah gue tagih lah, biar lo punya utang terus sama gue. Nah, masalahnya adalah kalau dia lupa. Berarti dia nggak ingat. Iya. Kalau dia lupa, itu gunanya kita nagih. Nah, itu gunanya kita mengingatkan. Jangan sampai dia lupa atau lalai atau malah-malah dalam keadaan pura-pura. Kita nggak tahu nih udah. Ya. Saat dia tidak menepati janji, lupa, lalai, pura-pura, apa emang nggak mau? Maka diingatkan sebagai bentuk kesadaran dirinya. Oh iya, aneh lupa kalau hari ini aneh mesti ketemu sama udah. Berarti udah menyelamatkan janji yang pernah diucapkan. Bahkan dengan janji itu ada banyak yang terselamatkan. Ya. Makanya saat janji itu dicatat. Saat berhutang itu dicatat. Termasuk soal janji. Kan ada tuh catatan di HP sekarang. Ya. Ada kalender. Ya. Tanggal sekian, jam sekian. Di Ini, Jakarta Timur. itu kalender. Almanak. Almanak, oke. Bahasa gampang ada almanak. Nah, ada almanak tuh. Oh Ya, ya, Ayu Ting Ting. itu alamat. Kesana kemari membawa almanak. Jadi penting juga kita mengingatkan orang yang sudah berjanji kemarin Ya. untuk menyelamatkan ya. Ya bisa jadi ketika dia mengatakan, gue gak mau bayar. Tiba-tiba datang pengingat. Ya Allah, ini bahaya kalau gue gak bayar, gue gak tunaikan di akhirat ini. Ya. Nah kan kita menyelamatkan orang dengan mengingatkan, itu kan kebaikan. Makanya ketika ada orang berbuat zolim dan menzolimi, itu kan orang yang terzolimi dan yang menzolimi, Nabi bilang selamatkan keduanya. Bagaimana menyelamatkan orang yang menzolimi? Ingatkan dia agar tidak berbuat zolim. Nah begitulah cara Nabi menyelamatkan orang yang terzolimi dengan yang menzolimi. Sahabat kaget, kalau yang dizolimi diselamatkan, iya. Yang menzolimi gimana caranya menyelamatkan? Ingatkan dia agar tidak berbuat zolim. Ingatkan dia bahwa dia punya hutang, dia punya janji, dia punya harapan yang pernah disampaikan. Oke, baik, kita jeda sebentar, nanti kembali lagi tetap di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang janji manis membuatku menangis. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz. Ustadz, kenapa manusia terlebih para wanita itu sangat gampang dibutakan cinta? Karena terbuai dengan lisan dan janji-janji manis. Ya. Kayaknya laki-laki juga sih ya. Banyak perempuan juga yang berjanji manis. Memang ya manusia lah. Apakah itu Berlaku berlaku? pada diriku. Iya. Wah. Apakah benar wanita itu gampang dilenakan oleh janji-janji manis laki-laki? Akal laki-laki dibesarkan. Ya, Perasaan perempuan lebih besar. ya. Dengan akal itu dia bisa mengarang sesuatu untuk menjinakkan, untuk meluluhkan, dan Menaklukkan. menaklukkan. Dan dengan perasaan itu dengan mudah
dia takluk, dia tunduk, dia patuh, dia taat, dia senang, dia bahagia. Sebetulnya ini satu bentuk kesempurnaan. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan masing-masing udah. Perempuan dengan kelebihan perasaannya, laki-laki dengan kelebihan akalnya, yang dengan itu semua terjalinlah apa yang terjalin saat ini dengan menyebut lu emang buaya. Kalau dibilang laki-laki memang buaya, wanita itu penyayang binatang. Nah, ini yang lebih tepat. Klop. Iya. Buaya ketemu penyayangnya. Iya. Dengan perasaan dan kelembutan, dia memberikan makanan, minuman. Ternyata buayanya makan, nerekam. Padahal buaya cuma kawin sekali loh seumur hidup. Kawin sekali. Dengan satu orang, makanya dibilang. Satu orang. Maksudnya satu buaya. buaya. Hah? Makanya kalau Betawi itu bawanya roti buaya. Benar tuh. Perlambang bahwa ini laki-laki yang datang, ini laki-laki setia. Karena dia hanya ingin menikah dengan satu orang ini. Satu orang. Ya begitu kan? Ya. Filosofinya. Ya. Nah terus. Tapi kenapa dibilang kalau laki-laki yang gitu, buaya lu ah. Nah itu kalau buayanya masih di air. Tapi kalau udah di darat, itu lain lagi. Karena dia sudah keluar dari habitatnya. Ya. Kalau di air setia. Di darat lain cerita. Kira-kira kita buaya air apa buaya darat ini? Buaya air yang ke darat. Jadi setia kalau di air, di air. Di darat lain. Ya. Sama seperti merpati tak pernah ingkar janji. Nah, kenapa begitu? Saya nggak setuju karena merpati, burung dara itu paling gampang ingkar janji. Karena burung dara walaupun lagi giring tuh, lagi birahi sama pasangannya, dia tetap akan bisa sama yang lain. Jadi banyak perumpamaan yang kita nggak tahu asal muasal itu dari mana. Dan kita terima begitu aja. Betul sekali. Ya kalaupun merpati disebut tidak ingkar janji mungkin iya. Karena kan dia tidak punya komitmen apa-apa saat kemudian bersama dengan betinanya. Oh mungkin. Ya kalau tidak punya komitmen apa-apa kenapa harus kemudian disebut ingkar janji ketika dengan betina yang lain? Iya juga sih. Ada bandot, tahu bandot? Binatang, kambing. Iya. Ini saya jadi keingetan, saya punya kawan itu. Bandot temannya? Bukan. Jadi ada satu tempat, ini bandot jantan. Iya. Ya, bagus dia punya perawakan, dia punya katakan body. Ya. Wah, pokoknya hasilnya cakep lah di bandot. Ya. Ingin menciptakan hal yang sama. Jadi kayak di apa namanya? Diternakan. Iya, diternakan gitu ya. Nah, akhirnya kambing-kambing bandot betina ini dengan dia. Mau berapapun kambing ini bandot kuat. Tapi dengan yang sama nggak mau dia. Berarti bandot adalah Anda. Lo bandot aja punya rasa bosan. Iya. Makanya kadang-kadang laki-laki yang tidak setia dengan istri disebut dasar kamu bandot. Nah, karena memang itu sejarah bandot begitu. Jadi kalau betina yang lain masuk mau berapa kali pun ini yang cerita yang memang menernakkan gitu kan. Iya. Dia mau, tapi begitu dikasih yang sama, dia tahu tuh nggak mau. Itu bandot. Makanya disebut bandot loh. Oke, kita kembali ke tema ini. Setelah ngomongin binatang-binatang ya. Kita lihat ada pertanyaan dari hamba Allah. Namanya Agus. Bukan hamba Allah dong. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki hubungan tidak syar'i dengan seseorang seminggu sebelum resepsi. Ini perempuan nih. Karena tergoda bujuk rayu dan janji manis dari sang lelaki, bulan depannya saya hamil dari orang tersebut. Bukan dari suami saya. Hingga saat ini tidak seorang pun yang mengetahui. Ini. Iya. Benar. Hingga saat ini tidak seorang pun yang mengetahui ini. Karena hingga saat itu tidak seorang pun yang mengetahui itu. Kenapa jadi balik-balik ya? Kadang saya ingin mengakui perbuatan saya ini. Akan tetapi saya ragu. Pertanyaan saya, apakah pernikahan saya sah Ustaz? Dan bagaimana bayi yang ada di dalam kandungan saya? Oke, pertama. Bicara soal sah dinikahi oleh si bapak janinnya atau bukan, mazhab Syafi'i sah. Walaupun dalam keadaan hamil? Iya, walaupun dalam keadaan hamil. Oke. Karena orang yang hamil di luar nikah, dia tidak punya iddah. Ya. Yang nggak boleh itu kan orang ditinggal mati. Ya. Atau ditinggal cerai.
Lalu kemudian dia punya iddah dalam kehamilan. Sedang hamil. Sedang hamil. Nah, itu iddahnya. Nah, tapi kalau orang berzina, dia kan nggak punya iddah. Sehingga Imam Syafi'i diantaranya membolehkan perempuan yang hamil dinikahi Oleh siapapun. oleh siapapun. Baik bapak Biologis. janinnya, biologis ya, bapak biologisnya atau bukan bapak biologisnya. Ya. Ini kalau bicara soal sah atau tidak. Pernikahan. Walaupun ada kalangan pendapat lain yang mengharamkan. Nah, ini ikhtilaf di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang menikah kepada perempuan tersebut? Ya. Nah, ada pendapat lain lagi, tidak boleh disetubuhi sampai selesai kelahirannya. Berarti harus ngaku dong. Saya lagi hamil nih. Nah, itu. Ketika mengaku, itu pernah ada dalam satu riwayat, datang pengakuan, diceraikan oleh Nabi SAW. Jadi memang ketika berbeda ya, bukan Ya, ya, ya. Tapi kalau dia masih bapaknya ya selamatkanlah itu bayi, ya jangan sampai nanti masuk pada masa kelahiran kurang dari 6 bulan. Jadi kalau kelahiran kurang dari 6 bulan setelah pernikahannya, ini kalau statusnya anak perzinahan ya, maka dia bukan menjadi anak bapaknya, tapi menjadi anak ibunya. Oh. Nah, makanya untuk menyelamatkan, tahu nih hamil, segera menikah. Ya, jadi sah. Kalau bicara sah-sah, mau dengan siapapun, mau dengan bapak biologisnya, Biologisnya. atau dengan bukan bapak biologisnya, Ya. bicara sah-sah. Kalau mau ikut mazhab Syafi'i, beda dengan Maliki. Ya, jadi perbedaan pendapat ini ya tidak bisa kita paksakan juga. Ya. Seperti kita memaksakan hukum yang qot'i, karena mereka juga berdasarkan banyak dalil-dalil ya. Oke, ini ada pertanyaan Instagram dari Cita Mawar. Cita Mawar kali. Cita Mawar. Ya mungkin nggak ada A-nya deh. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai teman yang sudah pacaran cukup lama. Akan tetapi karena orang tua si wanita tidak merestui, akhirnya mereka tidak menikah. Karena Kecewa dong. Karena kecewa, sudah banyak uang yang dikeluarkan ketika pacaran, si laki-laki ini meminta dikembalikan uang dan barang-barang yang pernah diberikannya. Bahkan sampai sempat ribut. Apakah yang dilakukan oleh si laki-laki tersebut diperbolehkan dalam Islam, Ustadz? Karena semua itu memang pemberian yang sudah dikasih ke perempuan itu. Boleh gak? Minta lagi barang-barang kita. Sebagai laki-laki, Ya. harga barang-barang yang kau berikan kepada perempuan yang kau cintai jauh lebih murah ketimbang harga dirimu. Lebih mahal harga dirimu lah. Ya biarin lah, bodoh dah, gue gak punya harga diri, gue sakit hati. Karena sebenarnya tuh bukan pengen balikin ininya. Melampiaskan. Iya, melampiaskan aja. Itu pertama. Ya. Di sini ada harga diri. Ya. 2, apa yang sudah diberikan? Itu milik orang yang diberikan, tidak lagi milik si pemberi. Waktu pacaran, Ya, lo niatnya ngasih atau minjemin gitu ya? yes. Yang bukan siapa-siapa, Ya. ini kan pacaran masih ada hubungan kenal. Ya. Kenal kan? Ya. Yang nggak kenal saja, Oke. Mas, Ya dek, ini saya punya... bentar dek, saya ingusan. Oke. Mas, ini saya punya botol minuman, tumbler. Ya. Ini buat Mas. Terima kasih dek. Ya, oke. Terus jalan saya. Jalan. Tak. Mas, Apa? tolong kembalikan itu tumblernya. Kan udah dikasih. Ya tapi tuh, Ya nggak bisa, udah dikasih, ya udah hak saya. Anda tidak punya hak untuk meminta lagi. Kecuali Anda bilang minjemin atau pegangin. iya. Tapi ngapain tiba-tiba nyuruh saya megangin? Oh iya, sudah saya kasih ya Mas. Iya, kamu cuma bisa ngasih-ngasih doang tapi minta lagi. Itu yang nggak kenal ketemu di jalan, Ya. itu sudah punyanya si orang yang diberi. Ya. Karena hadiah, pemberian, itu memang haknya yang sudah diberi. Termasuk maaf dalam konteks percintaan. Ya. Yang biasa ngasih ini, ngasih itu segala macam. Ya sudah miliknya si perempuan ini atau milik si laki-laki itu. Kecuali ada persetujuan nih gue kasih, gue pinjemin ya. Nah, Nanti kalau kita putus lo balikin. Nah, itu baru namanya titip barang jasa. Iya. Ya ngapain lu pacar lu jadi tempat penitipan barang jasa? Iya. Dikasih ongkos kagak, Iya. dipretelin iya. Ya kan? Iya. Kecuali akadnya
nih gua kasih nih, semua lu nikmatin. Tapi kalau kita nggak jadi nikah, Balikin. semua balikin. Itu lain cerita. Tapi nggak bakal ada. Ya perempuan juga, iya amit-amit gue laki-laki ngitung-ngitung gitu. Enggak deh, sorry. Ya nggak jadi juga. Nggak mau lah perempuannya digituin juga kan. Ya. Nah, jadi pasti kalau ngasih, ini buat kamu sayang. Iya. Sayang sama aku. Ya. Ini buat kamu sayang banget kamu tuh laki gitu loh. Ini buat kamu. Nah saat kalimat ini buat kamu sayang, ambil cinta, aku tuh sayang. Itu sudah kalimat hadiah, kalimat pemberian. Mau gimana lagi dianggap bahwa itu miliknya si pemberi dan berhak diambil dari orang yang sudah diberikan, gimana? Ya. Dalam akad, dalam Islam tuh ya akad tuh ya jelas. Minjem, nitip. Ngasih. Udah tidak ada hak lagi si cowok untuk ngambil. Iya dong. Apapun alasannya. Kalau si yang minta kembalikan gimana? Maksudnya? Kembalikan juga dong. Ya, waktuku yang telah terbuang. Nah, mengembalikan waktu yang sudah terbuang bagaimana? Ya. Oke, baik. Pemirsa, saya ingin informasikan bahwa menyambut HUT yang ke-32, SCTV kembali mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran jembatan yang layak adalah impian mereka. Mari menyambung harapan mereka agar asa tetap ada. Salurkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening BCA 500-557-2000 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kami berharap jembatan ini diperbaiki. Salurkan bantuan Anda agar asa tetap ada. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Dan buat Anda pemirsa yang ingin bertanya atau curhat, silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar Instagram kami Barakallah SCTV_. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.